Increasing spiritual level, peningkatan level kehidupan rohani. Dan ini adalah sebuah doa, sebuah misi, sebuah tatapan mata ke depan, sebuah harapan ke depan agar kita, walaupun mungkin kita manusia biasa, tapi bersama Tuhan kita tidak boleh biasa-biasa saja. Kita harus luar biasa karena Tuhan kita hebat. Nah, saya ingin berbagi malam ini sesuatu yang sederhana dan jangan-jangan ada di antara kita yang lupa. Saya bagikan dengan sebuah judul, mengapa manusia memerlukan Tuhan? Apakah saudara punya jawabannya? Semoga punya, ya. Mengapa manusia memerlukan Tuhan? Kalaupun sudah lupa, kita ingat lagi. Pak Nur Handi, tolong bantu. Ya, mari kita berdiri. Roma 11 ayat 36. Kita membaca. Saudara bersemangat bilang haleluya. Haleluya. Roma 11 ayat 36. Haleluya. Firman Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, ya, dan oleh Dia, ya, dan kepada Dia, ya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, ayat ini sudah lama ada, sudah lama kita sudah berkali-kali kita baca. Tetapi kesimpulan dari Roma pasal 11, Roma pasal 11 adalah salah satu pasal yang menunjukkan bahwa Israel pada masa tertentu, Israel pada tahun tertentu, mereka berubah setia. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Sehingga oleh karena keadaan ini, ibarat pohon zaitun di Roma 11, maka Tuhan mengerat sebagian dari cabang pohon zaitun ini. Dan oleh karena itu kita diberi kesempatan dengan dikeratnya salah satu cabang dari pohon zaitun Israel ini. Karena apa? Karena orang bisa lupa bahwa hidup ini itu selalu ketergantungannya ada pada Tuhan. Haleluya. Amen. Kita perlu Tuhan. Dan kita bukan hanya butuh Tuhan sewaktu-waktu. Kita tidak butuh Tuhan saat kita susah. Kita tidak butuh Tuhan waktu kita ada masalah. Kita butuh Tuhan sama seperti saudara butuh oksigen. Tidak tunggu saudara-saudara pagi, malam, kapanpun saudara butuh oksigen, saudara tidak akan mengatakan nanti besok saja saya cari oksigen. Tidak. Lebih daripada kebutuhan oksigen, kita memerlukan Tuhan. Dan Tuhan yang adalah yang kita pahami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya saya bersyukur untuk para WL yang terus satu visi dengan gembala dalam hal praise and worship. Mari kita lihat levelnya, ya. Level dari praise and worship itu begini. Ketika kita memuji Tuhan, kita memuji kebaikannya, okay? Tapi kebaikan itu dalam rangka untuk kebaikan kita. Dan ini orang suka mendengar, untuk kebaikan kita. Tuhan baik untuk kebaikan kita. Betul. Tetapi itu level yang harus lagi diperbesar, ditingkatkan. Bahwa Tuhan baik untuk kebaikan kita dan kembali untuk kemuliaan Dia. Amen. Kalau berhenti hanya untuk kebaikan kita, maka Tuhan itu, makanya dalam praise and worship, segala sesuatu itu kalau ditarik Tuhan itu akhirnya Tuhan jadi dalam tanda petik pembantu kita. Tuhan menjadi, orang yang selalu menjadi asisten kita. Dan pada saat kita perlu dia selalu siap sedia. Tuhan bukan seperti yang kita pahami seperti itu. Setuju dengan saya? Katakan Pak, amin. Yang paham bilang saya paham. Saya paham. Tuhan bukan kita butuh dalam rangka untuk kepentingan saya, untuk kepentingan kita. Memang daripada orang meminta tolong waktu masalah, minta tolong kepada sesuatu yang bukan Tuhan, itu tindakan yang bodoh. Kita datang minta tolong pada Tuhan karena Tuhan selalu menolong kita, benar? Tetapi Tuhan menolong kita bukan hanya tolong kita supaya kita bisa terbuka mata. Tuhan tolong kita ada tujuan. Katakan haleluya. Orang kalau lupa bahwa Tuhan tolong kita ada tujuan, itu bisa seperti Israel, sebagian dikerat. Perhatikanlah kemurahan Allah.
tapi jangan juga lupa kekerasannya Allah. Saudara, Tuhan itu baik, ya, tapi Tuhan punya disiplin juga jangan dilupakan. Sehingga kita tidak maju mundur, ogah-ogahan, dan kita memiliki standar yang ganda. Kita berharap Tuhan selalu mengerti. Tuhan tidak selalu mengerti untuk yang level tertentu. Setuju dengan saya, katakan amin? Amin. Kalau kanak-kanak, kita yang harus mengerti anak-anak, betul? Ya. Tapi kalau anak-anak sudah 40 tahun, mak, suap, mak, coba kumis, meminta suap, itu ada sesuatu yang Lain. bukan keajaiban, Cosplay. keanehan. Misalnya ya, anak 16 tahun ini, ibu ulang tahunnya, nama suakam, mari gembala. Karena orang suami istri masih baku suah, itu konteksnya lain. Ya, konteks lain. Tapi kalau sudah makin dewasa, pusatnya kita ditolong bukan kita, tetapi kita ditolong untuk Tuhan. Nah, ini level yang harus kita tingkatkan. Ya, saudara dan saya harus paham baik-baik. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, Yohanes 15 ayat 7. Haleluya. Firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Yang saya cari itu, without Jesus we are nothing. Ayat 5 mungkin ya. Silakan. Firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, ini level saudara, level tertentu saudara harus paham, di luar Yesus, di luar kendali Yesus, di luar pertolongan yang nanti untuk kepentingan Yesus. Kalau kita bergeser, maka kita akan mengalami apa yang namanya without Jesus we are nothing. Kita tidak bisa buat apa-apa tanpa Yesus. Ya. Jadi ibarat batang pohon anggur itu dengan cabang dan carang. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok, kitalah carangnya. Itu adalah satu simulasi ilustrasi tentang ketergantungan. Bisa saja sebuah carang masih melekat pada batang, tetapi koneksinya sudah tidak ada. Koneksinya adalah dari segi perasaan kita. Kita masih ke gereja, tapi ketergantungan pada Tuhan sudah tidak ada. Ya. Karena kita merasa kita sudah bisa, kita sudah kuat, kita sudah dipakai Tuhan. Ini harus disingkirkan dari kita untuk naik level. Haleluya. Untuk naik level kita harus singkirkan pikiran ini, karena Roma 11 itu mengatakan, siapakah yang pernah menjadi penasehat Tuhan? Tidak ada. Hanya Tuhan yang mengerti hati manusia. Ya. Hanya Tuhan yang tahu motif kita. Haleluya. Itu sebabnya kita selalu upgrade, selalu konfirmasi. Kita mendengar firman ini bukan sekedar pengisi acara, tetapi kita mendengar firman supaya roh kita di drive atau kita diarahkan. Ada yang mengendarai hidup kita, yaitu firman dan Roh Kudus. Mengapa kita manusia memerlukan Tuhan? Yang pertama, Kejadian 1:26-27. Kejadian 1:26-27. Coba kita lihat. Firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Baik, itu tadi ada. Baik. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Jemaat GBI Tiberias New Life yang saya banggakan dalam kasih Kristus. Ingat baik, mengapa saya perlu Tuhan? Mengapa kita perlu Tuhan? Yang poin pertama sederhana, ini tidak boleh lupa, karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Amin. Sederhana ini, tapi kalau kita gali di dalam, Tuhanlah yang menciptakan kita. Haleluya. Dan kalau Tuhan cipta kita, Tuhan adalah pemilik hidup kita. Katakan amin. Dan kalau Tuhan cipta kita, kita dicipta untuk tujuan-tujuan Tuhan. Katakan amin.
Kalau boleh katakan amin kapan saja kau sudah setuju, karena responmu membuat firman akan masuk, melesat sampai ke rohmu. Dan kau makan firman dan rohmu dikuatkan. Tuhan yang menciptakan saya, saudara-saudara, apakah warna kulit kita, warna apapun, semuanya, kuning, hitam, putih, merah, abu-abu barangkali, semuanya, kita semua adalah ciptaan Tuhan. Sekali lagi, kita adalah ciptaan Tuhan dan kita bukan generasi turunan evolusi dari monyet. Haleluya. Teori Darwin ada banyak hal yang putus dan tidak bisa dibuktikan, dan Alkitab punya bukti. Itu 4.000 sebelum Darwin, sebelum Yesus lahir, 6.000 sebelum Darwin lahir, sudah ditetapkan, sudah dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia. Langsung laki-laki dan perempuan, jadilah Adam dan jadilah Hawa. Dan ini adalah fakta bahwa yang cipta kita bukan karena hasil evolusi, tetapi saudara, Tuhan cipta kita dengan apa yang namanya ciptaan tangan sendiri, ya. Ciptaan tangan Tuhan sendiri. Binatang yang lain Tuhan bicara, jadilah binatang. Kanguru, koala, ya semua binatang-binatang. Tuhan hanya bicara jadi binatang, tapi manusia tidak. Allah turut tangan dengan mengatakan marilah kita, melibatkan Bapa, Anak dan Roh Kudus untuk mencipta kita. Jadi kenapa kita perlu Tuhan? Karena memang kita Tuhan yang cipta, Tuhan yang bangun hidup kita. Kata mencipta ada dua, bara dan asa. Bara itu dari tidak ada menjadi ada, from nothing to something. Tapi kalau asa itu build up. Tuhan bangun hidup kita, Tuhan rancang kita, dan Tuhan punya tujuan dengan hidup kita. Jadi saudara-saudara, kita semua terbuat dari tanah liat atau bahasa Ibraninya aphar. Ini pas ini ada kaca nako. Kaca nako kalau saudara tarik garis begini, kalau belum dibersihkan, itu ada debu, dan debu itu yang disebut dengan aphar. APHAR. Dari itu saudara dicipta, dan nantinya akan kembali ke seperti itu. Dan saudara-saudara, intinya kita terbuat dari tanah. Haleluya. Sebenarnya kita akan kembali ke tanah. Dan ingat, tujuan Tuhan mencipta kita itu ada tujuan untuk kemuliaannya. Tadi dari segala sesuatu dari Tuhan dan terjadi oleh karena Tuhan, kepada Tuhan, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudara, kita terbuat dari tanah liat, ya. Ada seorang pendeta yang sedang berkhotbah. Saudara-saudara, kita semua ini terbuat dari tanah liat. Kemudian ada orang yang mungkin, maaf ya, kulit agak gelap. Lokasi yang agak gelap ini dari tanah hitam. Kemudian masuk kemari yang albino. Gembala bingung menjawab apa? Oh, ini dari tanah Domato. Tapi apapun jenis tanah kita, semua tangan Tuhan yang bangun. Tangan Tuhan yang bentuk. Cuma banyak orang tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Yaitu tanpa Tuhan kita akan suka iri hati, cemburu, bersengketa. Dan orang-orang yang suka sengketa ini kemungkinan terbuat dari tanah sengketa. Haleluya. Jangan suka bersengketa, karena saudara mungkin terbuat bukan dari apar, tapi dari tanah sengketa. Orang yang berubah-berubah, datang dan pergi sesuka hati, ini mungkin terbuat dari tanah goyang. Tadi ada tanah goyang, ya? Ada rasa? Saya sementara menyusun ini, kalau dia bergoyang, dapat inspirasi tanah goyang. Kalau apa saja yang dilihat, selalu lihat dari sisi bisnis, mungkin orang ini terbuat dari tanah abang. Haleluya. Ada orang lagi, setiap kali di mana-mana dia buat kerusuhan, orang-orang jadi korban. Ini mungkin orang terbuat dari tanah longsor. Haleluya. Yang pasti kita semua oleh karena tangan Tuhan yang bangun hidup kita. Dan Tuhan bangun ada tujuan. Dan kalau Tuhan yang cipta kita, Tuhan tahu delik. Delik itu apa, ya? Delik, rincian, ketepatan dari jumlah sel di tubuh kita. Satu hari ada 4 miliar sel kita, yang sel tubuh yang mati kurang lebih. Dan Tuhan bahkan satu rambut jatuh
Itu Tuhan tahu. Ya. Apalagi orang ini serontok-rontok begini. Gara-gara apa? Banyak masalah. Tuhan tahu karena tidak ada satu ujung rambut yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Yes. Haleluya. Karena banyak krisis, orang mulai planting tanam rambu lagi. Tapi apapun itu, yang paling pasti tujuan Tuhan ada ketika kita dicipta. Jadi kita memerlukan Tuhan. Satu waktu saudara tahu merek mobil, kalau merek mobil Hyundai dari mana? Korea. Kalau merek mobil Toyota dari mana? Kalau merek mobil Mercy dari mana? Jerman. Mantap di pengetahuan. Kalau merek mobil Ford dari mana? Yes, terima kasih. Satu kali ada mobil merek Ford mogok di jalan. Dan semua ahli mesin sudah periksa, tidak ada yang bisa selesaikan. Tiba-tiba datang seorang laki-laki agak parubaya. Kemudian, kalau sudah tahu ceritanya jangan sambung-sambung ya. Ketika dia datang, dia cuma lihat sedikit sesuatu, dia sentuh, tiba-tiba hidup mesinnya. Sudah tahu laki-laki itu siapa? Henry Ford. Karena dia yang mencipta merek mobil Ford. Jadi dia tahu DP kelakuan DP oto. Jadi saudara dan saya juga Tuhan tahu kita pe black, kita pe hitam, kita pe putih. Saudara, Tuhan tahu semua. Jadi orang perlu Tuhan. Orang butuh Tuhan karena kalau kita merasa tidak perlu Tuhan, itu sama seperti kalau saudara merasa sampai pada level merasa tidak memerlukan Tuhan, itu apa bedanya dengan anak malin kundang? Halo? Saya minta maaf ya, saya duduk di luar karena melupakan dari mana kita dilahirkan. Itu malin kundang, betul? Dan melupakan dari mana kita datang. Kalau saya hamba Tuhan, dari lubang batu mana Tuhan temukan dan angkat hidup saya. Atau lebih berat lagi, dari lumpur mana Tuhan angkat orang, jangan lupa. Atau dari PC mana Tuhan ada tangkat dan Tuhan angkat promosi. Jangan lupa, cuma tangan Tuhan yang bisa membuat itu. Katakan haleluya. Karena tanpa Tuhan, kalau saudara lupa Tuhan, saudara akan lupa diri. Orang yang lupa Tuhan pasti lupa diri. Ulangi. Orang yang lupa Tuhan pasti lupa diri. Karena dia tidak tahu. Geppetto menciptakan Pinocchio, boneka kayu, untuk kepentingan Geppetto, bukan untuk kepentingan dari Pinocchio. Saudara dicipta juga untuk kepentingan Tuhan. Aditya diciptakan, mana Aditya? Diciptakan untuk kepentingan Tuhan. Bukan hanya melewati 16, 17 tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa mengisi dengan tujuan-tujuan Tuhan. Sehingga momen malam ini adalah momen untuk kita aware kembali. Kita eling, tahu eling? Kita sadar kembali tentang dari mana kita datang. Dari mana kita berasal. Anda tidak datang dari apa yang tidak ada. Sebab kita ada dari sesuatu yang ada. Katakan amin. Ada banyak barang ada dari yang tidak ada. Itu bara ciptaan. Tapi kita ada dari yang ada. Yang ada yang pertama adalah Tuhan. Ya, ada teorinya, saya lupa bahasanya. Bahwa pokoknya lupa dia. Yang kedua, kenapa saudara, manusia memerlukan Tuhan? Karena ayat tadi bilang, Yohanes 15 ayat 17 kembali dibaca. Sudah masih bersemangat bersama saya, katakan amin. Amin. Yohanes 15 ayat 7, ayo bergairah karena roh kita sedang diberi makan. Yohanes 15. Firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yes. Ya. Saudara, ada sepasang kekasih di sebuah tempat kos, ditemukan sudah meninggal. Dan mereka menitipkan pesan bahwa
jangan usut kematian kami. Karena kami sama-sama rela, sama-sama minum potas, sama-sama bunuh diri. Jadi selesailah kasusnya. Kenapa saudara-saudara? Ternyata mereka membangun hidup dengan sebuah pola. Mereka tidak melekat kepada Tuhan tanpa bermaksud menghakimi. Jauh dari Tuhan. Ingat, semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita tidak dapat berbuat apa-apa. Semakin kita ada jarak dengan Tuhan. Jarak di antara kita. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan? Bukan telinga Tuhan kurang tajam, bukan? Tetapi ada sesuatu yang bisa menjadi pemisah antara kita dan Tuhan. Saya ingatkan baik-baik, bunuh diri adalah dosa. Saya ingatkan baik-baik, bunuh diri adalah dosa. Ada jemaat yang, saudara, saya tidak kasih tahu, ini jemaat di luar. Aduh, kita sama suka bunuh diri. Dia bilang, bukan mata, karena pasti neraka. Karena apa? Kita dicipta bukan untuk bunuh diri. Katakan haleluya. Kita dicipta bukan untuk siksa diri. Tapi kita dicipta untuk kemuliaan Yesus. Amin. Putus asa boleh putus asa, tetapi jangan lupa dalam Yesus ada harapan. Dalam Yesus kita memiliki asa. Jangan pernah bodoh dengan apapun. Karena kalau kita selalu melekat dengan Tuhan, apa saja yang kau perbuat pasti berhasil. Kalau masih ada yang belum berhasil, periksa bagian mana koneksi-koneksi. Seperti bahasa saya, frekuensi. Mungkin kurang tepat audio atau frekuensi digitalnya. Sekarang sudah zaman digital. Beda 1 0, sekian, maka kita tidak dapat mendengar apa-apa dari apa yang kita inginkan. Saudara-saudara, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena orang yang mencari makna hidup, tapi kalau dia tidak mencarinya berdasarkan siapa yang menciptanya, dia tidak akan menemukan makna kehidupannya. Karena iblis akan menipu banyak orang. Mereka akan mengatakan begini, kalau Tuhan itu baik. Sebentar saya bahas itu. Kenapa ada neraka? Kalau Tuhan itu baik, kenapa orang tuamu meninggalkan engkau? Kalau Tuhan itu baik, mengapa masalahmu tidak selesai-selesai? Jawab mereka, ini bukan Tuhan yang salah, saya yang jauh dari Tuhan. Katakan haleluya. Jadi prinsip kita, Tuhan tidak pernah salah. Apa yang pernah salah pada Tuhan? Tidak ada. Nanti Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita di Malaleng Satu Timur. Tuhan tidak pernah salah ada di Manado. Tuhan tidak pernah salah kita ada bergereja di mana. Karena Tuhan mau bahwa kita jangan pernah jauh dari Tuhan. Karena keterjauhan dari Tuhan adalah awal dari masalah. Awal dari problema. Semakin jauh Yunus pergi ke arah yang berbeda dengan rancangan Tuhan, semakin besar badai hidupnya. Tapi semakin dekat kita melekat kepada Tuhan, apa saja yang kita perbuat, minta, Tuhan berikan. Haleluya. Yang ketiga, jadi yang kedua, karena tanpa Tuhan hidup manusia tidak berarti. Kita hanya bisa berarti kalau Yesus di hati. Katakan amin. Amin. Yesus di hati membuat kita berarti. Ulangi kata-kata ini. Yesus di hati membuat kita berarti. Yesus tidak di hati, kita tidak berarti apa-apa. Haleluya. Yang ketiga, kenapa kita memerlukan Tuhan? Jangan lupa selain Tuhan ada pihak yang menginginkan sesuatu yang lain. Yaitu 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, haleluya. Sudah lama kan kita baca ayat ini, tapi secara kontradiktif, bahwa orang kalau punya Tuhan, iblis tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kalau orang tanpa Tuhan, mereka akan mudah ditelan. Jangan jauh dari Tuhan, dari konteks nomor 2 tadi. Jangan jauh dari ibadah. Pekerjaanmu bisa membuat engkau memiliki banyak uang. Ya, tapi pekerjaanmu tidak bisa menolong ketika engkau ada masalah kalau engkau jauh dari Tuhan. Pekerjaanmu bisa menguntungkan, mempromosi hidupmu, tapi
Tanpa Tuhan, kalau kita jauh dari Tuhan, pekerjaan tidak menolong kita. Haleluya. Iblis dapat menelan mereka yang dapat ditelan. Siapa yang dapat ditelan oleh iblis? Bukan kita. Iblis tidak dapat menelan orang yang melekat kepada Tuhan. Tanpa melekat kepada Tuhan, iblis dapat menelan kita. Dan iblis tidak dapat iblis tidak dapat menelan orang yang melekat kepada Tuhan. Saudara-saudara semua, saya yakin kita sama-sama melekat kepada Tuhan. Amin. Dan kita menjadi orang yang masuk himpunan, tidak dapat ditelannya. Oh haleluya. Begini saudara-saudara, kalau saudara rasa tidak perlu Tuhan, ini sebuah teori yang mungkin saudara perlu tahu. Saya ingin berbagi dan semoga saudara sudah tahu bahwa roh kita itu seperti tanah gersang. Roh kita seperti tanah gersang, memerlukan air. Tapi masalahnya air apa yang kita dapat? Hanya air dari Tuhan yang airnya murni. Amin. Haleluya. Kalau kita dapat air, kemudian air itu memberi kesegaran, tapi airnya bukan dari Tuhan, sudah pasti yang bersih, yang murni cuma Tuhan. Amin. Yang murni, yang bersih, yang pure itu cuma dari Tuhan. Kalau saudara tidak cari dari Tuhan, maka saudara akan ditawarkan oleh sesuatu yang bukan Tuhan. Dan kalau saudara baca Yohanes 10 ayat 10, coba lihat Yohanes 10 ayat 10. Firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yes, cuma Tuhan. Katakan cuma Tuhan. Ada lagu orang pedang, cuma Tuhan jaga piara empat orang. Cuma Tuhan jaga kasih berkat. Cuma Tuhan yang tulus memberkati kita. Kalau saudara dapat sesuatu yang bukan dari Tuhan, jangan lupa iblis selalu meminta tumbal. Iblis tidak pernah tulus memberi sesuatu. Dunia iblis itu bekerja sama. Dan kalau kita dapat sesuatu yang bukan dari Tuhan, kehidupan yang bukan dari Tuhan, itu bukan kehidupan yang genuine, yang asli. Karena iblis bisa membuat orang, maaf, tanda petik, bisa kaya. Iblis membuat orang dalam tanda petik bisa memiliki jabatan tinggi. Tetapi hanya Tuhan yang bisa memberikan berkat yang murni. Hanya Tuhan. Itu sebabnya manusia, saya dan saudara hanya diingatkan mungkin bagi beberapa orang, jangan lupa bahwa kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Karena pada level tertentu seperti Israel di Roma 11 tadi, pada level tertentu ketika mujizat beruntun datang, selalu ketika doa dijawab, ada masalah dipecahkan oleh Tuhan, selalu ada pintu yang buntu diberi jalan keluar, di pintu ada terobosan, selalu Tuhan jawab karena Tuhan terikat janji dengan Israel. Tetapi pertolongan ini tidak membuat hati mereka otomatis lembut. Katakan amin. Mujizat tidak membuat otomatis orang cinta Tuhan. Mujizat tidak otomatis membuat orang sadar tentang tujuan hidupnya. Walaupun mujizat itu baik, kalau tujuannya untuk kepentingan Tuhan. Haleluya. Sudah bersemangat bilang haleluya. Saya berpikir, saya lompat ke 7 yang terakhir. Karena semua perbuatan hidup kita kita perlu Tuhan. Karena semua perbuatan hidup kita di bawah kolong langit ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Berani 9 ayat 27. Dan Roma 14 ayat 12. Ada 3 poin kita pending. Firman Tuhan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, Ya. dan sesudah itu dihakimi. Yes. Haleluya. Kita butuh Tuhan. Amin. Karena satu waktu kita mau mati. Ya, ada rencana tidak mau mati. Kecuali waktu Tuhan datang, kita masih hidup, kita tiba-tiba diubahkan. Tubuh kita memiliki the glorification body. Kalau kita mati, kita mendapat tubuh the resurrection body. Tapi kalau kita satu saat
Tuhan belum datang, pasti kita mati. Sehat hari ini bukan berarti kita tidak akan mati. Amin. Dan persoalannya kita perlu Tuhan. Karena alasan apa? Waktu mati bukan habis perkara, betul? Waktu habis mati bukan habis persoalan. Halo? Habis mati bukan selesai segala perkara. Minum potas gantung diri. Saya kabarkan berita ini itu adalah tindakan bodoh. Bukan bodoh karena kita seharusnya memberitahu, memberi bantuan pemahaman bahwa hidup kita ini bukan hidup yang itu dibuang sia-sia. Kalau begitu bagaimana? Cari Tuhan. Jangan cuma kejar kuliah, amin. Jangan cuma kejar kerja, haleluya. Jangan cuma kejar bahagia rumah tangga. Cari Tuhan, sebab cari Tuhan kau akan hidup. Amin. Dan sebaliknya tanpa cari Tuhan engkau akan kolaps. Tapi malam ini berita baik untuk keluarga Mandagi Bauna. Cari Tuhan. Amin. Karena ada satu waktu sudah tidak bisa cari Tuhan. Ya. Tapi ketika waktu itu tiba, halo Esther, Ya. cari Tuhan. Katakan amin. Amin. Satu waktu walaupun kita mau sudah tidak bisa. Dan yang ada adalah tinggal kita menghadap pengadilan. Ya. Kalau di bumi, kalau kita pengadilan, kita diadili, kita punya uang triliunan, itu bisa potongan, akhirnya keluar dengan cepat. Tapi kalau di sorga, di alam baka akhirat tidak ada potongan. Karena bagi Tuhan, ya, tidak. Ya. Itu sebabnya orang kaya bilang, boleh kok Abraham. Bapak Abraham, tolonglah saya. Bapak bilang, antara kamu dan kami, ada jurang yang tak terseberang. Baik kamu dari sana, apalagi kami mau ke situ, karena kami juga tidak mau ke situ. Tidak akan ada bisa. Jadi selama hidup, ingat, kita orang perlu Tuhan. Orang butuh Tuhan. Bilang kiri kanan, orang butuh Tuhan. Orang butuh Tuhan. Jadi gunakan kesempatan kalau masih hidup, ada ibadah, jangan tinggal di rumah, kecuali sakit. Saya hampir tinggal di rumah tadi karena sesuatu dan lain hal, saudara. Tapi saya tahu, siapapun kita termasuk saya, kita perlu Tuhan. Amin. Tunduk kepala.